kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami, karena Tuhan ada di depan kami. Tuhan yang mengangkat kami dan menopang kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau melihat Tuhan, Kau mendengar setiap kesaksian jemaat-jemaat-Mu. Mereka bangga punya Allah yang hidup. Tuhan tolong kuat-kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah setiap kesaksian yang kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, setiap kami rindu lagi dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan, kami akan siapkan hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengar, menikmati, dan kami mau melakukan setiap firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus tetap ada di tempat ini, di hati kami, di kehidupan kami. Hamba-Mu juga rindu Tuhan, urapan-Mu penuh bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan tolong biarlah setiap firman yang disampaikan itu adalah satu hal yang Tuhan akan berikan bagi kami di tempat ini, sehingga kami boleh dikuatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sempurnakan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya merasakan Tuhan hadir di sini, amin. Saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa sedang bergerak di antara kita. Kalau sudah Tuhan yang bekerja, saudara, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hal-hal yang baru yang sedang kita kembangkan, saudara. Bung Andre main bass, puji Tuhan. Tadi kita bawa ini, jadi lebih simple saudara ya, lebih gampang. Dan selamat datang buat kehadiran Tante siapa namanya? Ibu Nelly. Selamat datang Ibu Nelly di keluarga Eklesia. Kita ini satu keluarga, amin. Ya, keluarga di dalam Tuhan, keluarga dalam kasih karunia Tuhan, amin. Saya agak disibukkan sedikit saudara, perhatian saya sedikit disibukkan dengan Pilkada Banten saudara. Ya, Pilkada Ketua Majelis Daerah GPDI. Saya nggak nyangka, ternyata saya laku saudara ya. Ditelepon kubu A, ditelepon kubu B gitu saudara, waduh. Ternyata kita dipandang juga saudara. Tidak dipandang sebelah mata saudara, pandang dua mata melotot malah saudara ya. Puji Tuhan, kita tetap konsentrasi. Kejadian, mari kita buka Alkitab kita saudara, dalam kitab Kejadian pasal 28. Maksud saya nanti kita ke Kejadian 32 dulu. Kejadian 32 saudara. Kita simpan dulu Kejadian 28. Kita melihat Kejadian 32. Saya ingin kita menyimak ayat ini saudara. Saya merasa diberkati dengan kesaksian. Amin. Saya sangat diberkati karena firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya kita saling menguatkan, saling menyaksikan bahwa Tuhan Yesus baik. Ya, kita bersaksi atas kebaikan Tuhan. Kita bersaksi atas pertolongan Tuhan. Itu luar biasa dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, tadi Ibu Gembala sempat singgung zaman pemuda saudara, saya tidak hari tanpa bersaksi saudara. Sampai ya berkeluarga pun saudara. Ya, kalau dalam setiap ibadah suruh bersaksi, saya maju aja saudara ya. Ternyata itu turun ke Torah saudara. Saya lihat kemarin Torah. Ibu pemuda kesaksian terus luar biasa.
Ya, ternyata buah tidak jauh dari pohonnya, saudara. Kecuali tanahnya miring, saudara. Tanahnya miring jauh, gelinding, saudara. Ternyata tanahnya rata. Puji Tuhan. Kejadian 32 ayat 22, saya rindu kita menyimak bersama-sama. Saya akan baca judulnya Pergumulan Yakub dengan Allah. Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Sampai di situ, saudara, kita mengenal siapa Yakub, anak Ishak, Yakub dan Esau. Dia lari karena memang Yakub artinya penipu, ya. Dia menipu abangnya Esau. Artinya dia membuat suatu usaha untuk mencuri, dalam tanda kutip, mencuri berkat yang seharusnya milik Esau, tapi dia ambil, saudara, dengan berbagai cara. Dan dia lari dari Esau, dia lari ke Laban. Tetapi saudaraku, di saat dia merenggut berkat itu, di saat dia lari ke Laban, saudara, dia pun bekerja di Laban kurang lebih saya rasa 7 tahun. Dan dia bekerja gratis, saudara, ya. Kalau zaman dulu memang kita biasa merantau ke rumah keluarga, itu tenaga kita memang kita donasikan, ya. Biasa itu, saudara, ya. Saya juga merantau di bawah tulang saya, ya. Saya mengabdi, saudara, ya. Sampai sekarang saya masih mengabdi sama keluarga. Artinya Yakub pada satu kali di ujung dari pelariannya, saudara, di ujung dari perjalanannya, saudara, dia menikah dengan Lea yang harusnya dia naksir dengan Rahel, malah dia dikasih Lea. Terus itu dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Terus itu sudah menikah, mertuanya juga gak kasih dia keluar dengan cuma-cuma gitu. Dia harus bekerja juga 7 tahun lagi untuk mendapatkan warisan kambing domba. Itu pun teknisnya ditipu juga masih Laban, saudara. Nah, kalau kita lihat ke atas, sebelum ini terjadi pergumulan Yakub dengan Allah, di atas dia bertemu, Yakub takut bertemu dengan Esau, saudara. Jadi ada satu depresi yang dia alami, bagaimana dia 21 tahun kurang lebih mengabdi kepada mertuanya, saudara, kepada tulangnya yang jadi mertuanya. Dia dikasih keluar itu bukan dengan cara baik-baik gitu loh. Jadi memang ada sedikit trik-trik gitu dari mertuanya. Nah, setelah itu di ujungnya di sana dilihat ada abangnya Esau. Jadi ada satu depresi yang luar biasa yang dia alami. Dia seakan-akan berpikir bahwa hidupnya itu gak seperti yang dia pikirkan. Di depannya itu ada abangnya Esau yang siap membunuh dia. Ya, zaman dulu itu begitu. Yang siap membunuh dia. Di belakangnya ada mertuanya ngejar-ngejar dia. Di depannya ada abangnya mau bunuh dia. Jadi dia ada di tengah-tengah, saudara. Ada di satu keadaan yang sangat depresi. Akhirnya dia bilang udah gak konsen. Dia seberangkan anak-anak istrinya. Dia seberangkan semua miliknya. Dia mau sendiri berbicara dengan Tuhan. Amin. Dia ambil satu momen di mana tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang di dalam hatinya. Dia ambil satu momen di mana Yakub seorang diri malam itu dia berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata, saudara, seorang malaikat datang menyamperi dia, bertemu dengan dia, dan di sana dia berdoa bergulat, saudara, ya. Saya katakan ibadah doa kita Jumat adalah ibadah judo. Amin. Saya tahu di sini banyak orang yang bela diri, saudara. Judo, Jumat doa. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, di ayat yang ke-24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu ditulis dengan kata and Jacob was left alone and there was
and they wrestling saudara, bergulat, wrestling, berjudo saudara, benar-benar bergumul, benar-benar dia sedang ada dalam sebuah pergumulan yang berat. Alkitab menggambarkan pergumulan doa kita itu seperti kita sedang bergumul untuk meraih berkat. Di saat sebelumnya Yakub dia meraih berkat dari Esau dengan cara sedikit tricky saudara, tetapi saudaraku itu sementara. Hasil dari dia menerima berkat dari bapaknya Ishak saudara, hasilnya itu dia lari ke Laban, dia hanya mendapatkan 2 istri dan dia mendapatkan kambing domba. Tetapi itu tidak cukup karena di depannya ada Yakub, ada Esau yang sudah siap membunuh dia. Jadi saudara, Alkitab menggambarkan di saat kita bergumul meraih berkat, ingin meraih janji Tuhan, bergumul untuk doa, topik doa kita seperti kita bergulat dengan seseorang. Siapa yang menang, dialah yang menerima berkat itu. Di saat kita menang dalam pergumulan itu, di ujungnya berkat menjadi milik kita. Kita lanjut saudara, ayat 25 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat. Kembali lagi bergulat. Ada 2 kali dikata bergulat, wrestling, judo di sana, 24, 25, 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Di saat kita bergumul berdoa, baik secara pribadi maupun seperti malam ini, kita menggumulkan apa yang kita inginkan, kita rindukan. Alkitab menggambarkan seperti kita bergumul, bergulat dengan seseorang. Di saat kita memenangkan wrestling itu, pergumulan, pergulatan itu saudara, di situ telah kita meraih berkat. Dan engkau jangan tinggalkan aku sebelum engkau memberkati aku. Yakub katakan. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saud Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul. Kembali lagi saudara, 3 kali melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Amin. Di akhir dari pergumulan itu saudara, Yakub memenangkan dan meraih berkat. Saya katakan next time kita akan berdoa semalam-malaman. Amin. Ada yang siap saudara? Akan ada waktunya kita duduk di sini sampai pagi saudara ya. Puji Tuhan, mungkin sementara kita berdoa, Allah sedang bekerja bagi engkau dan saya. Alkitab mencatat itu seperti wrestling, seperti bergulat, seperti bergumul untuk kita meraih itu. Ayub pasal 23 ayat 4 dikatakan, ini Ayub saudara. Ayub pasal 23 ayat 4 dikatakan, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Ayub katakan, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Amin. Jadi kita berdoa, bergumul bukan cuma berdiam diri saudara. Tetapi kita sedang bergumul, sedang bergulat. Dan mulut kita penuh dengan doa. Dan memaparkan perkara kita di hadapan Allah. Amin. Kita sedang memaparkan kepada Allah, menjelaskan kepada Allah. Ini yang sedang kuhadapi Tuhan. Dan ini menjadi kerinduanku di hadapanmu. Akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Amin. Bagi seisi rumah, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi masa depan kita paparkan semua di hadapan Tuhan. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak. Ia akan menaruh perhatian
kepadaku. Sekalipun saudaraku, sekalipun Ayub berpikir Allah yang maha kuasa kemungkinan tidak berkenan dalam segala kemahakuasaannya. Tetapi bagi Ayub yang penting bahwa Allah menaruh perhatian kepadaku. Amin. Itu lebih dari cukup buat Ayub. Ayub pun bergumul. Ayub pun sedang wrestling, saudara. Kita melihat juga di dalam Efesus, saudara. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6. Ayat yang ke-12. Ada yang baca segera? Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Kembali dalam bahasa Inggris dikatakan, for we wrest not against flesh and blood. Kata yang sama yang dipakai oleh Yakub pada saat bergumul malam itu, saudara, dipakai juga dalam Efesus oleh Rasul Paulus. Karena kita bergumul, berjuang, saudara. Wrestling, not against flesh and blood. Bukan melawan darah dan daging. Tetapi ada satu bentuk pemerintahan kuasa gelap, saudara, yang tidak senang engkau berhasil. Ada satu pemerintahan kuasa gelap yang tidak senang engkau dekat dengan Tuhan. Ada satu pemerintahan kuasa gelap yang tidak senang engkau berdoa dan menaikkan doamu kepada Allah. Dan perjuangan kita, firman Tuhan katakan, wrestling, bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan kawan, bukan melawan sekeluarga, bukan melawan saudara, tapi melawan sistem pemerintahan kuasa gelap, saudara. Perlunya kita bergumul, perlunya kita bergulat, saudara. Perlunya kita wrestling, berjudo, saudara. Untuk kita memenangkan itu semua. Terakhir, saudara, kita melihat kembali yang tadi saya sampaikan dalam Kejadian pasal 28. Kita akan memperhatikan di ayat 11 mulai. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lanjut, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Amin. Di malam itu juga Yakub melihat, dikala dia berdoa, dikala dia bergumul, dia melihat seperti tangga yang terbuka dari sorga sampai ke tempat dia berdoa. Dan malaikat turun naik, saudara. Turun naik. Di saat dia berkomunikasi menaikkan doa, di sana ada malaikat yang membawa doa-doanya sampai kepada Allah. Dan Allah yang luar biasa itu turun dan memberkati, berjanji menyertai engkau, melindungi engkau, menolong engkau. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Betapa luar biasanya dikala kita bergumul, wrestling, memenangkan pergumulan itu, meraih berkat itu dalam doa.
Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita adalah merenggut berkat itu di dalam doa, pergumulan kita dengan Tuhan. Engkau tidak perlu bergulat di luar sana, saudara, untuk meraih berkat apapun itu bentuknya. Tuhan katakan engkau bergumul, bergulat dalam pergumulanmu. Ayub katakan memaparkan segala perkaraku. Mulutku penuh dengan kata-kata pembelaan kepada Allah. Aku memaparkan semua perkaraku di hadapan Tuhan. Yakub bergumul dan memenangkan dengan malaikat Tuhan. Yakub tidak akan melepas malaikat itu sampai malaikat itu memberkati dia. Dan di tempat yang sama dia melihat tangga itu terbuka. Allah turun berkati Yakub dalam pergumulannya. Amin. Dalam titik stresnya saudara, di belakang pasukan mertuanya mengejar dia, di depan abangnya Esau siap membunuh dia, tetapi disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Dalam beban berat itu, dalam pergumulannya melihat Allah sendiri. Puji Tuhan saudara, ini menjadi doa, menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat malam hari ini. Mari saudara, kita siapkan hati kita, kita siapkan keberadaan kita. Yesus. Bela dia Bapa, Tuhan bela Tuhan, Engkau mengasihi, Tuhan lihat dia Bapa, Tuhan dengar doanya, Engkau mengasihi Tuhan. Amin. Berkati hamba-Mu Tuhan, bela hamba-Mu Bapa, Tuhan tolong. Tuhan mengenal dia dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan lihat perkaranya Bapa, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membela dalam nama Yesus. Tuhan menolong dalam nama Yesus. Tuhan bela, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan perhatikan perkaranya Bapa, Tuhan lihat perkaranya Tuhan. Oh Tuhan bela, Tuhan bela Bapa, Tuhan dengar doanya. Hadir-Mu Bapa, perhatian-Mu Tuhan, perhatian-Mu Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan bela, Tuhan perhatikan. Bapa redes kelano revereste ya Bapa. Engkau ada di sini Tuhan, lihat dalam nama Yesus. Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan perhatikan Bapa, Tuhan dengar Yesus, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Haleluya, Tuhan tolong Bapa, Tuhan lihat dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan tahu. Oh berkat-Mu, berkat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Tuhan menolong masa depan yang terbaik dari-Mu Bapa, yang terbaik dari Allah. Haleluya, Yesus, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Allah yang luar biasa. Tuhan berkati dengan cara-Mu, Tuhan lakukan yang terbaik. Allah yang sanggup menolong Bapa, dalam nama Yesus.
Tuhan, tolong. Yang terbaik dari-Mu Bapa. Tuhan, lihat perkaranya Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar seruan-Mu. Tuhan menjawab doa-Mu. Amin. Sebab Amin. kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Bapa, dengar doa umat-Mu Tuhan. Bapa, dengar seruan mereka Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menjawab doa. Sebab Engkau Allah yang mendengar seruan umat-Mu. Bapa, bela umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami menerima kemenangan daripada-Mu. Permuliakan diri-Mu Tuhan lewat kemenangan umat-Mu. Amin. Permuliakan nama-Mu Tuhan lewat kemenangan yang Kau beri kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang sudah dinaikkan oleh umat-Mu, Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi. Kau dengar Tuhan. Dan jawaban dari Tuhan sedang kami terima di dalam nama Yesus. Tuhan sedang berperkara. Tuhan sedang melakukan yang terbaik bagi kami. Tuhan sedang melakukan perkara yang besar itu bagi kami. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Biarlah Yesus. kemuliaan-Mu mengatasi langit bumi. Haleluya. Kemuliaan-Mu mengatasi segala sesuatunya. Ajaiblah Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengulurkan tangan-Mu bagi kami. Seperti Yakub yang sudah menang dalam pergumulannya. Kami pun malam ini sudah menang Tuhan. Amin. Seperti Ayub yang sudah menang Bapa. Kami pun sudah menang malam ini. Dan kami menerima kemenangan itu dari Amin. Engkau. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Masa depan yang terbaik bagi umat-Mu ya Bapa. Bagi anak-anak kami semua. Terima kasih. Bagi orang tua kami yang ada. Terima kasih. Tuhan dengar semua doanya Bapa. Apa yang sudah dinaikkan Tuhan sudah jawab. Dan Tuhan pasti melakukan tepat Amin. pada Amin. waktunya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Yesus. kebaikan-Mu. Terima kasih buat Haleluya. lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pembelaan Allah bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menikmati kehadiran-Mu. Kami menikmati jamahan Haleluya. Tuhan. Kami menikmati pembelaan Allah bagi Haleluya. kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar umat akan meninggalkan tempat ini. Haleluya. Perlindungan-Mu menjadi milik mereka masing-masing. Amin. Yang kembali ke rumah mereka masing-masing. Haleluya. Mereka kembali membawa kesembuhan. Amin. Amin. Mereka kembali membawa kemenangan. Amin. Mereka kembali membawa sukacita dan Amin. damai daripada Amin. Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Sehingga Yesus. seisi rumah mereka dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Seisi rumah mereka dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Dipenuhi dengan perkenanan Tuhan. Malaikat sorga turun naik di tempat ini. Dan di tempat di mana umat-umat-Mu berada. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji, segala hormat, Haleluya. segala kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Berkati kami semua, mulai dari yang kecil, bayi, sampai kepada anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, para orang tua Haleluya. kami yang ada. Berkat-Mu terus menjadi milik Amin. kami ya Bapa. Pertemukan kami kembali besok dalam ibadah pemuda remaja, minggu dalam ibadah raya, bahkan sampai Jumat lagi Tuhan, kami berdoa bersama-sama Haleluya. untuk kami menaikkan setiap doa permohonan kami. Karena kami percaya dikala kami menaikkan doa kami kepada Engkau, Engkau Allah yang pasti menolong, pasti menjawab. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji hormat bagi nama-Mu. Kami Haleluya. akhiri doa kami malam ini. Biarlah Tuhan terus ada bersama dengan kami. Di Amin. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan Amin. Tuhan Haleluya. Yesus berkati. Silakan duduk. Silakan duduk.